koma. Amin. Lanjut. Apa yang terjadi? Suatu hari, pohon yang pertama dia mimpi jadi tempat perhiasan. Lalu datanglah Yusuf dan Maria ke tempat makanan ternak itu. Dibaringkanlah Yesus yang mulia di tempat makanan ternak itu. Saat itulah pohon itu berkata, doaku terkabul. Suatu hari datanglah orang Majus, diletakkanlah emas di situ. Lalu dia mulai berkata, doaku terkabul, doaku terkabul. Hanya tertunda waktunya. Pohon yang kedua bilang, dia ingin jadi kapal pesiar. Suatu hari datanglah Yesus meminjam perahu Petrus nelayan kecil itu. Boleh aku pinjam perahu Petrus? Ketika Yesus naik dia bilang, Raja segala raja sekarang menaiki aku. Terjawab doanya, lebih dari terjawab. Lalu pohon yang ketiga berkata, diletakkan, aku ingin jadi pohon yang tinggi. Diambillah dia, lalu dibentuklah jadi salib. Dan pada saat itu dia jadi pohon yang tertinggi. Semua mata memandang kepada dia. Dan ketika mata melihat kepada dia, orang itu diselamatkan. Sekali lagi, mungkin doamu belum terkabul, namun hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama. Mengapa sampai doa belum terkabul? Namanya delay. Kita lanjutkan. Jangan pernah tiru doa orang sesat ini. Ini doa laki-laki sesat yang mengharapkan jodoh. Ini doanya, Tuhan Yesus, jika dia adalah jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, jodohkanlah. Jika dia tetap bukan jodohku, jangan izinkan dia dapat jodoh. Setelah itu, biarkan dia menyadarinya dan jodohkanlah kami kembali. Ini doa yang paling parah yang pernah aku temukan di dunia. Lagi, realita doa, saya pikir Bapak Ibu setuju. Pasti kita pernah mengalami ada yang namanya berdoa langsung dikabulkan. Amin. Tapi jujur kita berkata juga, pernahnya kita berdoa, ada doa yang butuh proses waktu untuk pengabulannya. Sudah berdoa sekian tahun baru terkabul. Tapi juga kalau kita jujur berkata, ada doaku yang sampai hari ini tidak dikabulkan. Matius 7 ayat 7, saya ingin kita baca yang keras. 1, 2, 3. Minta. Teruskan. Teruskan. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Apa yang pertama? Apa yang biasa kita lakukan yang pertama? Carilah. Kalau kita punya persoalan, yang pertama sering kita lakukan bukan berdoa, bukan meminta. Mulai berpikir, gimana jalan keluarnya ya? Kesulitan keuangan aku ini ya. Rumah Pak Boy mantan dulu aku pinjam uang. Otaknya langsung jalan. Yang Tuhan mau, apapun yang terjadi dalam hidupmu, langkah pertama, mintalah. Amin. Berdoalah. Setelah itu, berusahalah. Setelah itu, ketoklah. Apa yang diketok? Lihat saya, untuk sebuah doa mengetok. Doa mengetok hanya terjadi untuk sebuah pintu yang tertutup. Ketika kau sedang menghadapi pintu yang tertutup, saat itulah dibutuhkan yang namanya doa mengetok. Berdoa sampai pintu terbuka. Lihat saya sebentar. Ini mengetok atau mandoltok? Ini mengetok. Mengetok itu gini. Shalom. Dibuka. Lebih kencang. Shalom. Shalom. Ada nggak yang mengetok gini? Shalom. Oh, dada, ketok. Namanya doa mengetok memang butuh kesabaran. Tunggu sampai pintu itu terbuka. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Sebuah filosofi yang saya ingin terus dibangun. Kalau saudara ingat saya, ingatlah prinsip ini. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi, berdoa terus. Amin. Amin. Tuh, hebat banget. Coba salam yang di sebelahnya, bilang, kamu jangan kalah sama anjing itu. Amin. Amin, saudara. Hebat betul itu anjing memangnya. Ketika Tuhan dia berdoa, anjing itu juga ikut dia berkata, berkati aku juga Tuhan. Hebat betul memang. Siapalah nama anjing ini yang kita tahu. Saya ketemu dengan teman pendeta, ngeri banget. Nama anjingnya sangat-sangat menyedihkan. Nama anjingnya Moviana. Kalau Movi kan biasa, yang gak enak anaknya itu kayak nama orang persis. Oke, kita lanjutkan lagi lebih cepat. Dalam berdoa, hal yang paling menyebalkan adalah ketika jawabannya dan pengabulannya tertunda.
Pertanyaannya, namun kalau sampai tertunda, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Katakan amin. Kita belajar sama-sama. Mengapa jawaban doa tertunda? Saya menemukan kasus di Alkitab ada 3. Mengapa sampai jawaban doa tertunda? Yang pertama, mengapa jawaban doa tertunda? Ternyata karena Tuhan menyediakan rencana lain yang lebih besar dari yang kita doakan. Kita baca sama-sama ayatnya. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6. Bolehkah kita baca berganti-gantian? Yang pria ayat 1, yang 2 wanita. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedikit namanya Lazarus. Dia tinggal di kampung wanita. Maria adalah perempuan yang bernama yang dengan minyak bau dan menyekanya dengan rambutnya. 3 pria. Dan Lazarus sedikit seorang saudaranya. Perempuan itu hidup kepada Yesus. Tuhan dia yang bersama-sama. 4 wanita. Ketika Yesus mendapat ibu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan mendatangkan kegagalan. Saya cerita dengan bahasa yang lebih gampang. Yesus itu sangat sering ke satu kampung namanya Kampung Natania. Betania. Yesus di antara semua tempat paling sering ke situ. Mengapa? Memang dia mengasihi. Ada 3 orang sahabatnya di situ, Lazarus, Marta, dan Maria. Suatu hari, orang yang dia cintai namanya Lazarus sakit keras, betul-betul sakit sampai kedua perempuan ini berkata, suruh orang Yesus, kamu datang, doakan dia, sakit Tuhan, sakit, datanglah. Masalahnya, ketika Yesus dengar itu, Alkitab berkata begini, Yesus sengaja tidak datang, dia undur 2 hari lagi. Saya tanya, seandainya saudara minta doa sama Pak Pendeta, Pastor Boyman, Pastor, anakku sakit, datang. Malah Pastor Boyman pergi ke Miri, 2 hari dia di situ. Setelah anakmu mati, datanglah dia. Masih mau ke gereja minggu depan? Siapa yang masih gereja minggu depan? Wah, ada juga Pak, yang luar biasa memang ini. Cuma pintu ini luar biasa. Ini bayangin ini, Yesus saya paling gak enak karena sengaja itu. Seandainya aku jadi Maria, Tuhan, gimana ya kau Tuhan? Sengaja kau Tuhan, tidak kau. Kau bilang kau mengasihi aku, sengaja kau. Tapi sekali lagi, pernah merasa begitu? Pernah merasa berdoa dan engkau begitu memerlukan sesuatu, dan sepertinya Tuhan diam? Pernah lagi? Kayaknya Tuhan bilang, aciu nih. Kita udah doa, kayaknya Tuhan itu diam gitu loh. Kayaknya dia gak sengaja gak tolong kita. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Kalau dilanjutkan cerita ini, akhirnya setelah 2 hari Yesus datang, itu Lazarus sudah dikubur. Datanglah Yesus. Lalu Maria datang. Ibu bisa dekat saya sebentar? Turun ibu. Oke bu. Misalnya Lazarus itu saudaramu, udah mati dikubur. Lalu datanglah Yesus. Apa yang akan ibu bilang sama Yesus? Terlambat sudah kau datang padaku. Setelah Lazarus dikubur sekarang, pulanglah kau. Terlambat begitu. Oke. Silakan duduk ibu. Saya ingin bicara dengan ibu sebentar. Sini bu. Seandainya ibu, apa yang akan ibu bilang sama Yesus? Terlambat Pak. Sama lama terlambat Pak. Makasih bu. Kita beri tepuk tangan bagi ibu ini. Seandainya terasa itu orang Batak, dia akan ngomong begini. Seandainya Yesus, kecil kalilah persahabatanmu. Sengaja kau Tuhan. Begitu baiknya aku samamu. Sudahlah, putus hubungan kita. Saya pernah ketemu dengan orang yang mundur dari Tuhan karena doanya tidak dijawab. Saya pernah bertemu dengan orang yang bilang begini, sudahlah kalau gitu, aku jadi muslim saja. Mengapa? Tuhan Yesus sudah mau jawab. Kalau Yesus mau jawab, biar Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, mengapa begini? Mengapa Yesus sengaja menunda? Lalu kita baca sama-sama apa yang terjadi. Lalu Yesus berkata setelah dikubur,
Aku tahu bahwa kau selalu mendengarkan aku. Ini dua Yesus. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, Tuhan, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Dan setelah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Kesimpulannya, Bapak Ibu, mengapa terlambat? Yang pertama, karena memang ada hal yang lebih besar yang mau dikerjakan. Kalau hanya sembuh biasa, tapi yang mau Tuhan kerjakan, bangkit dari antara orang mati, dan waktu itu nama Tuhan dipermuliakan. Lihat saya, tatap mata saya. Apabila kau berdoa belum terkabul sampai hari ini, alasan yang pertama, jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang Tuhan siapkan ini. Lebih besar dari apa yang bisa kau doa. Lebih besar dari itu. Lebih besar dari itu. Amin. Contoh yang kedua yang lebih gampang, tidak usah kita baca. Suatu hari Alkitab berkata Yusuf itu di Mesir. Ketika dia di Mesir terakhir dia masuk penjara, penjaranya para pejabat. Ketika dia di penjara itu dia begitu sedih. Dia berpikir, Tuhan, sampai kapan aku di penjara ini? Lalu bermimpilah juru roti dan juru minum. Apa kata Alkitab? Maka berkatalah juru roti, aku mimpi begini loh, 3 hari ada 3 bakul di kepalaku dimakan burung. Dan yang satu lagi, aku mimpi ada 3 minuman kuantar sama Firaun. Lalu Yusuf berkata begini, 3 hari lagi kamu akan dibebaskan, kamu akan melayani Firaun lagi, 3 hari lagi kamu akan dihukum mati. Dan dia berkata sama juru minum ini, tapi nanti ya, kalau kau sudah sampai ketemu Firaun, ingat aku ya. Artinya, bebaskan aku dari sini ya, bebaskan aku. Tahu yang terjadi? Alkitab kita berkata begini, secara sengaja juru minum itu tidak mengingat Yusuf. Mengapa tidak mengingat? Karena Tuhan yang buat. Mengapa Tuhan buat? Karena harus sampai Firaun yang minum. Ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sedang akan kerjakan bagi kita. Yang setuju kita beri tepuk tangan kemuliaan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi juga tidak pernah terlalu cepat, melainkan selalu tepat pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Realita kehidupan, sering sekali pertolongan Tuhan sepertinya tidak on time, tapi yakinlah bahwa pertolongan Tuhan pasti in time. Amin. Memang kadang-kadang gak on time dia memang, tapi selalu ingat, pasti masih di dalam waktu yang terbaik. Tuhan lebih tahu kapan waktu yang terbaik untuk menjawab doa dan kerinduan kita bersama-sama. Yang setuju kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan bersama. Siapa yang pernah merayakan hari ulang tahun? Pernah? Baik. Biarpun bapakku dulu bandit, samseng, jahat, tapi kalau sudah ulang tahun anggota keluarga mulai dari kecil, dia pasti pulang cepat. Sekalipun dia sudah mabuk, dia bilang, kumpul semua, kumpul. Lalu ngapain? Dia akan bawa kami roti. Setidaknya dia bilang, selamat ulang tahun ya, berdoalah kita. Itu terpelihara terus. Tapi ketika saya berangkat sekolah pendeta ke Malang, saya tidak bisa lagi merayakan ulang tahun itu. Tapi tetap setiap tahun papa saya akan telepon saya. Dia akan bilang begini, selamat ulang tahun ya anakku. Saya ulang tahun tanggal 8 Oktober. Biasanya tanggal 7 atau tanggal 6 Oktober dia sudah telepon, selamat ulang tahun ya nak. Iya papa. Saya paling tunggu kalimat dia bilang begini, silakan cek rekening. Saya paling senang dengar kata rekening itu. Namanya mahasiswa gitu ya, senang banget. Cek account. Wah. Tapi ketika itu saya tingkat 3, umurku 20 tahun. Tanggal 6 itu saya nunggu-nunggu di dekat telepon sekolah, kampus. Kok gak bunyi-bunyi ya? Gak bunyi-bunyi. Tanggal 6 sore saya dengar dari ruang kampus, ruang belajar, itu teleponnya bunyi. Dan ada seorang teman, orang Jawa, namanya Mas Titus Subagio. Dia saya lihat angkat telepon itu, saya lihat dari jauh dia ngomong lama, lalu dia angkat. Setelah selesai belajar saya jumpai dia. Mas Titus, ya kenapa? Tadi teleponnya itu dari mana mas? Dia bilang, dari Medan. Dari Medan maksudnya keluarga saya? Iya. Mas, kenapa saya nggak dipanggil? Kan itu keluarga saya, mestinya saya bisa terima dong teleponnya. Dia bilang, iya. Mas, mengapa saya tidak dikasih kesempatan telepon? Namanya orang Jawa, dia ngomong, setala, menengose.
Sebentar lah, sebentar. Oh, saya marah. Mas, jangan macam-macam sama saya ya. Itu telepon untuk saya. Iya, mengapa tidak dikasih sama saya? Dia pergi ke ruang rektor. Saya kejar ke ruang rektor, rupanya rektornya sudah duduk di situ. Ketika saya masuk, dia bilang, duduk. Dia bilangin sama saya begini, kamu mau ulang tahun ya? Saya bilang, ya om. Saya panggil dia om. Baik, selamat ulang tahun ya nak. Lalu dia peluk saya. Saya bilang, besok mau ulang tahunnya om. Ya. Sekarang dulu saya bilang selamat ulang tahun ya. Ada yang mau aku sampaikan sama om. Apa itu om? Kamu ambil bajumu, masukkan ke tas, kau pulang ke Medan sekarang juga. Saya bilang, om, aku salah apa? Mengapa aku dipecat? Kamu gak dipecat. Terus kenapa aku dipulangkan? Saya ingat waktu itu dia angkat saya dari tempat duduk dan dia peluk saya. Dia bilangin, papamu sudah kembali ke rumah bapak di sini. Saya pernah terima kado ulang tahun dari Tuhan, umur ke-20, dan kadonya itu adalah bapakku mati. Saya seringkali harus menguatkan orang, cepat terhibur, tapi waktu itu saya mengalami enggak. Saya turun berlari ke bawah, siapkan baju, saya nangis. Aku bilang begini, Tuhan, kau kejam sekali. Kejam kali kau Tuhan. Kejam kali kau Tuhan. Saya pulang, saya bawa baju. Rektor kampus sudah menyiapkan tiket pesawat. Saya belum pernah naik pesawat waktu itu karena masih mahal. Itu tahun 99, tiket masih sangat mahal. Dia bilang pergi ke Surabaya ya, diantar sama supir saya. Kemudian di pesawat Garuda Indonesia Airways, saya duduk. Tiba-tiba saya tersenyum sendiri sambil nangis. Oh, kado ulang tahunnya saya naik pesawat. Saya coba menghibur diri sendiri. Ketika sampai di rumah, bayangan saya ingin nangis, saya ingin curahkan semua isi hati saya di depan jenazah papa saya. Saya nyampe jam 3 pagi. Ketika nyampe jam 3 pagi di Tarutung, di kota saya, tiba-tiba semua orang bangun. Mereka bilang begini, saya dengar, datang anaknya